Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novia Indriani dan saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian metode transportasi dan macam-macam metode transportasi. Jadi, metode transportasi itu di sini ada beberapa penjelasan menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama ada menurut Pangestu Subagio dalam Zainuddin 2011. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat yang membutuhkan secara optimal. Jadi alokasi produk ini itu harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari suatu sumber ke tempat-tempat tujuan berbeda. Dan dari beberapa sumber ke suatu tempat tujuan itu juga berbeda. Nah, yang kedua ada menurut Heiser. Jadi permodelan transportasi adalah suatu prosedur berulang untuk memecahkan permasalahan minimasi biaya pengiriman produk dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Menurut Toha, model transportasi berusaha menentukan sebuah rencana transportasi sebuah barang dari sejumlah sumber ke sebuah tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode transportasi ialah suatu rencana yang digunakan untuk memindah atau mengirim suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk meminimalkan biaya pengiriman agar pengiriman berjalan sesuai rencana. Dan untuk pemecahan masalah metode transportasi ini itu menggunakan program linear sebagai alat bantu untuk berpikir dengan cepat dan sistematik dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda-beda. Kenalkan, nama saya Wafiko, NIM 224240040. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan metode transportasi dan keuntungan metode transportasi. Tujuan metode transportasi itu ada 4. Yang pertama yaitu aksesibilitas, merupakan ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi, adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga yaitu menghemat waktu dan tenaga, yaitu manfaatnya bisa mempercepat pekerjaan menjadi seorang yang disiplin, dapat memiliki waktu yang banyak. Yang terakhir yaitu mengurangi kemacetan lalu lintas, yaitu dengan berangkat lebih awal, memakai transportasi umum dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu keuntungan metode transportasi. Yang pertama yaitu mobilitas, memungkinkan orang dan barang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih mudah dan cepat. Yang kedua yaitu ekonomi, membantu dalam pertumbuhan ekonomi dengan memungkinkan perdagangan dan investasi yang lebih mudah antara wilayah yang berbeda. Yang ketiga yaitu konektivitas, baik meningkatkan konektivitas antara wilayah dan memperkuat hubungan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang keempat yaitu aksesibilitas, transportasi yang andal dan terjangkau memungkinkan individu untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu pengembangan wilayah, infrastruktur transportasi yang baik dapat merangsang pengembangan wilayah. Perkenalkan, nama saya Sunusia dengan NIM 224240041. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma metode transportasi. Menurut A 2010, algoritma metode transportasi adalah pendekatan matematis untuk menyelesaikan masalah alokasi sumber daya dengan menggunakan teknik linear programming dengan tujuan untuk menentukan alokasi optimal dari sumber daya yang tersedia ke lokasi tujuan dengan meminimalkan biaya transportasi atau biaya serupa lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa algoritma metode transportasi adalah sebuah pendekatan matematis yang digunakan untuk memecahkan masalah alokasi pengangkutan dengan tujuan mencapai alokasi optimal sumber daya dari sumber ke tujuan dengan mempertimbangkan biaya transportasi dan pembatasan yang ada. Metode transportasi itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada metode NWC. Secara umum itu dikenal sebagai metode awal atau langkah awal dalam memecahkan masalah transportasi dan sering digunakan sebagai dasar untuk metode-metode lain yang lebih canggih.
yang digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang lebih diperlukan dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya minimum. Metode ini dikenal sebagai metode sudut barat laut karena dimulai dari sudut barat laut dari matriks alokasi. Yang kedua ada metode FAM. Jadi metode FAM ini adalah teknik yang digunakan dalam masalah transportasi untuk memperbaiki solusi awal yang dihasilkan dari metode NWT dengan mempertimbangkan perbedaan biaya antara sel-sel dalam matriks alokasi. Metode FAM ini bekerja dengan langkah-langkah sebagai berikut, yakni yang pertama itu menghitung selisih biaya. Yang kedua, mengidentifikasi sel yang dapat diberikan alokasi. Yang selanjutnya yaitu memilih sel yang akan diberikan alokasi. Yang keempat, alokasi dan pengurangan persediaan. Dan yang terakhir itu mengulangi langkah 1-4 sampai permintaan terpenuhi dan persediaan habis. Jadi metode FAM ini dapat membantu dalam memperbaiki solusi awal yang dihasilkan dari metode NWT dengan mempertimbangkan perbedaan biaya yang lebih detail dengan memilih sel berdasarkan selisih biaya terkecil. Dan metode ini dapat memberikan alokasi yang lebih efisien dan menghasilkan solusi yang lebih optimal. Selanjutnya ada Modified Distribution atau MODI, dan metode ini merupakan salah satu metode penyempurnaan yang digunakan setelah langkah awal dalam pemecahan masalah transportasi seperti metode NWC tadi atau FAM. Dan metode MODI itu melibatkan perhitungan dan analisis yang kompleks untuk mengidentifikasi penyesuaian harga yang optimal di matriks alokasi. Dan langkah-langkah dalam metode MODI ini meliputi yang pertama, menghitung selisih biaya. Yang kedua, mengidentifikasi sel persimpangan nol. Yang ketiga, ada membentuk loop sempurna. Yang keempat, ada menghitung penyesuaian harga. Yang kelima, menentukan solusi optimal. Dan jika solusi sudah optimal, maka prosesnya sudah selesai. Dan metode MODI ini membantu dalam menghasilkan solusi yang lebih optimal dengan memperhitungkan penyesuaian harga melalui blok penyempurnaan. Yang terakhir ada metode stepping stone atau batu loncatan. Jadi metode ini merupakan salah satu metode penyempurnaan yang digunakan setelah langkah awal seperti metode NWC tadi dan FAM. Nah, dalam metode stepping stone ada beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi sel persimpangan nol. Yang kedua, membentuk jalur langkah. Dan yang terakhir itu menghitung peningkatan. Yang terakhir ada kelemahan metode transportasi. Selain memiliki sebuah keuntungan, ternyata metode transportasi juga memiliki sebuah kelemahan. Antara lain yang pertama, asumsi yang ketat. Yang kedua, sensitivitas terhadap perubahan biaya. Yang ketiga, ada solusi tidak unik. Yang keempat, kompleksitas masalah besar. Yang kelima, tidak memperhitungkan faktor kualitatif. Yang keenam, pengaruh ketidakpastian. Dan yang terakhir, ada terbatas pada distribusi fisik. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kami jelaskan. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.